Jadi cover lagu itu macam mana, Man? Tahu lagi lah gua. Hah? Udah nggak tahu lagi udah. Oke, mungkin ini tidak harus ada yang didokumentasikan. Mungkin saya cut dulu nih, saya matikan dulu. Di situ saya buat kesepakatan bahwa ya saya mensupport siapa yang mau berubah, ayo saya support. Kalau orang tak mau berubah, percuma, saya fasilitasi semua. Tapi orang berbuat yang tidak kan saya yang berdosa gitu, saya yang tanggung. Ya mungkin kawan-kawan paham sendirilah, saya tak bisa sebutkan. Arman memilih jalan hidup dia, ya seperti saya bilangkan tadi, kemarin waktu saya awal kali mau support Arman, saya udah bilang, Arman jangan berubah kena saya, tapi kena Allah Ta'ala dan kena diri sendiri. Tapi ya cobaan datang dan ternyata pas mau masuk ke kosan. Oke, ini kosan kita hari ini nak cari kosan Arman di atas. Enggak ada, dia udah keluar dia. Oh, udah keluar ya? Ya, kenapa? Nggak ada. Tak ada. Nggak ada nih. Cari aja, ada kamar kosong tak sini? Mau cari kos? Iya. Ada kamar kosong bawah sini, Bu? Ada, Yang berapa loh? 400. Ini juga ada. Hah? Ini 300. Yang 300-nya udah penuh. Biasanya ada yang 300 udah penuh. Ayo ngomong di atas aja, ke atas kita. Ya. Jadi ini kita nak tengok kosan. Ke sini harga 300 sama 400. Oh, tak bisa man kayak gini, man. Kayak mana mau cover lagu di dalam? Tuh ini kosan gini kayak gini. Ini sebesar ini 500. Iya. Oke, sebesar ini 500.000 nih. Kemana yang 300 di mana, Kak? Yang 300 juga punya dia mana ada. Enak, orang Angel mana? Oh, mana? Oke, ini yang lantai 2 harga 500.000. ada jendela. Ada jendela. Jadi seperti itu. Jadi ada jendela beda harga. Wow. Jadi di sini mana ya? Ini seperti macam ruko-ruko gitu, cuman dikemas jadi kos-kosan. Jadi macam gini. Mungkin kawan-kawan yang dari luar Batam yang pengen ke Batam, jadi kosan Batam tuh macam gini. Tuh. Tapi yang ini yang di daerah Jodoh. Dia kotak-kotak kayak gini. Mana, Mas? 500. Ini berapa? Ini 500 juga. Jadi kamarnya itu macam gini. Wow. Sebenarnya sih saya tak mau sih daerah sini, cuman Arman minta daerah sini. Ada bocor lagi tuh, ha. Jadi kalau ada jendela harganya beda, hanya jadi plus. Jadi macam itu. Jadi ini 400.000. Wow. Mana lagi, Man? Oke, jadi macam ini yang sebesar ini 400.000. Jadi kalau ini triplex sih. Jadi kalau kita mau cover lagu tak bisa, Man. Tak kedap suara. Jadi semacam gini. Oh, Arman sini. Kecil kan? Tuh, sukar. Hah? Ayolah kita cari di situ. Coba kita cari tempat lain lagi. Ini macam gini kosan. Berapa meter nih ya? 2 meter kali 3 meter. Kira. Ini 2,5 meter lah. 2,5 meter? 2,5 meter kali 3, iya. Oh, 2,5 meter kali 3. Jadi macam gitu tuh kosan di sini. Tuh. Jadi kita cari tempat lain dulu. Jadi ya, dia. Coba saya tanya dulu ya. Nanti kalau udah ini saya suruh naik, Kak ya. Iya, suruh naik dia. Mau enggak? Udah 50 lantai 2. Oke, Kak, siap, Kak. Oke, makasih ya. Oke, Kak. Jadi macam gitu. Jadi kosan di sini tuh macam ruko-ruko gitu.
macam ruko-ruko gini tuh. Gitu. Jadi Arman mau di sini. Tapi kamarnya kotor kali man. Dindingnya triplek. Kalau daerah Jodoh tuh itu kosannya model kayak gini semua. Tapi kalau daerah Bengkong, itu dia kamar-kamar tapi tembok. Bersih-bersih sana Bengkong. Sudah ada 500. Mana? Di Ramayana. TV ada. Tapi bagus tak? TV ada. Ini ada TV. 500.000 satu bulan yang di sana. Sini 3,5. Tak mau sini kotor ya kan? Kumuh ya. Tak maksudnya pengap gitu. Oke lah, yuk kita tengok-tengok aja dulu. Kita survei aja dulu. Jadi ini kosan yang kedua, kita nak cari yang kosan yang kedua ini. Nah, kalau di samping sini kan ruko tuh. Pas di depannya ini ada pasar baju-baju gitu. Jadi kalau nak belanja baju kat sini gampang. Sini baju-baju sebenarnya sih baju baru atau second. Pandai milih lah di sini. Kadang kalau kita pandai milih dapat yang baru. Oke, Sukar, kita gaskan, kita tengok mana yang ada kosannya. Man, jalan man. Duluan. Awak tak tahu. Jadi kosannya macam gini, dia tuh apa ya? Kalau daerah Jodoh Nagoya tuh kosannya ruko jadi sekat-sekat, bikin petak-petak kamar gitu. 2,5 meter kali 3 meter katanya tadi. Jadi macam gitu. Tapi kalau di daerah Bengkong, di daerah Batam Center tuh, itu kosannya itu ini apa nih, rumah, dindingnya tembok bersih. Tahu nih Arman mau di sini. Mana ini? Iya. Oke, silakan man, tanya man. Tak ada kosong? Oh, jadi tak ada kosong. Oke lah, tak ada kosong man. Bang, ya bang. Dia aja yang ambil. Jadi sini tak ada kamar kosong. Jadi Arman mau yang tadi? Yakin? Yakin lah. Kenapa tak mau Bengkong? Bengkong bersih-bersih itu tempatnya. Jauh bang. Jauh nyari tempat kerja sama ini ya. Karena Bengkong tuh memang jauh. Jadi Arman ngamennya di daerah Jodoh nih. Oke, ayo. Jadi ini kita ndak cari tempat lain lagi. Jadi kalau di Batam nih, mungkin yang di luar Batam ya kan pengen ke Batam ndak cari kos-kosan. Jadi di Batam nih kita harus rajin survei daerah kosan, sebab beda kamar, beda harga, beda wilayah. Jadi beda-beda tempatnya. Jadi macam gitu. Jadi kita nih tadi setelah keliling-keliling putar-putar daerah Jodoh Nagoya, cuman tak ada jumpa. Jadi Arman, ini bukan saya yang minta Arman di sini, tapi Arman pengen mau di sini. Betul, yakin? Oke, jadi Arman yang mau di sini. Sebenarnya sih saya kalau bisa yang agak lebih bagus sih, sebenarnya sih daerah Bengkong yang bagus. Cuman Arman katanya kejauhan dari Jodoh. Ini enak nih bang. Tuh, jadi macam gitu tuh kosannya. Ayo naik. Oke. Gimana? Arman mintanya yang ini aja lagi katanya. Udah putar-putar keliling cari. Tak ada jumpa. Ada yang kosong, ada yang udah penuh. Jadi setelah ibunya keluar tadi kayaknya. Kita tunggu aja. Jadi setelah kita keliling-keliling kita cari, balik lagi sini. Arman maunya yang ini. Coba atas dong. Mungkin yang ini, tapi tak tahu yang ini atau yang mana. Mana ini kamarnya kos. Tak hidup lampu lah, gelap. Dia yang bawah ini man katanya man. Apa? Jadi kalau nak tengok toilet, yang bawah ini katanya tadi. Jadi kalau nak tengok toiletnya macam gini lah. Arman yakin man ini man? Iya. Yakin? Yakin? Hah? Iya. Jadi ternyata bukan ini kamarnya, ternyata kamar ini yang 3,5 itu.
Oke. Sebesar ini. Hah? Ini? Yakin? Nah, Arman minta yang ini. Dapat enggak? 3,5. Dari 400 ini 4,5, jadi turun 400, turun lagi 3,5. Jangan diturunin lagi, nanti aku kena marah sama bapak kosnya lagi. Ya kan bukannya kakaknya punya kos, kan istilahnya pengurus. Jadi ibu kos ini berbaik hati. Amin. Dari 400 diturun 3,5. Nah, Jadi Arman udah deal kamar ini dan udah dipanjar dan mungkin malam ini Arman pindah. Jadi macam itulah Arman minta kamar ini. Nanti tinggal kita kasih stiker aja atau macam mana. Mas, saya ke ATM dulu ambil duit tuh. Jadi malam ini kita bayarkan semuanya, kita selesaikan malam ini. Arman mau malam ini juga. Jadi dari tadi sore ini sampai malam nih kita cari kosan Arman. Tuh kan udah malam. Oke. Kita siap-siapkan barang Arman dulu. Oke, jadi tadi kan saya sama Arman sama Sukar keliling nyari kosan. Akhirnya kita kemalaman di sini. Tapi tinggal satu langkah lagi Arman tinggal masuk ke kosan. Cuman di sini terjadi cobaan lagi nih antara kami. Arman mau bawa karena dia sepi dari kawan katanya kan di kosan. Terus pengen sama Sukar. Nah gitu. Cuman ya saya kan di sini pengen merubah pelan-pelan, pengen merubah Arman gitu. Paling tidak sedikit tuh dia jangan bukan saya bukan melarang dia berteman, bukan. Kalau di luar ya silakan lah berteman lah, berkawan gitu. Cuman kalau dia masih tinggal sama-sama, maksudnya macam gitu, dia kan sayang. Jadi kalau sayang aja lah gitu. Jadi Arman yakin tak mau di kosan? Man, iya. Coba. Arman yakin tak mau di kosan? Yakin, Bang. Yakin. Jadi mau balik ke gedung lagi? Oh, sangat disayangkan kan? Abang boleh tanya tak kenapa Arman mau balik tak mau di kosan? Ya enak, Bang, kalau nggak ada kawan. Enak. Jadi Arman yakin nih? Udah betul-betul yakin tak mau di kosan? Ya memang kalau nggak ada kawan. Tapi kan abang bukan berarti melarang Arman untuk tidak usah berkawan sama si A si B. Abang kan tidak melarang itu kan? Ya maksud abang, ya abang support Arman ini untuk kasih tempat tinggal. Ya di situ pelan-pelan kita merubah Arman. Pelan-pelan merubah Arman. Ya kalau maaf cakap kalau Arman masih di lingkungan itu ya sama aja dong abang jadi juga ikut berdosa gitu. Cuman macam-macam lain. Ya kalau ini udah keputusan Arman ya itu hak dia kan. Saya tak bisa paksa. Itu hak pribadi Arman. Saya di sini bukan bermaksud untuk melarang Arman berkawan sama siapa. Saya tak pernah ngatur ya Man ya. Saya tak pernah ngatur dia, cuman saya pengen merubah dia itu ya pelan-pelan merubah. Ya kalau memang dia memang lebih memilih hidup di gedung, ya itu hak dia, saya tak bisa paksa. Cuman ini tinggal selangkah ya, ini mau masuk ke kosan, cuman kita harus bikin kesepakatan. Saya tak mau bertele-tele, memang saya macam gini orangnya, tapi saya mau ketegasan. Saya tak mau yang saya support ini menjadi menjadi tanggung jawab saya nanti di akhirat gitu. Tapi kalau ya udah mendingan aja ya, kalau memang dia pilihannya di gedung itu hak dia. Jadi Arman mau di gedung, tak mau di kosan. Jadi maaf cakapan ya itulah, jadi masih memilih yang di gedung lagi. Itu hak dia. Cuman tadi ada Sukar pun tadi kita udah bikin kesepakatan, cuman Sukar pergi. Jadi hasilnya macam ini kan sangat disayangkan kan. Tinggal satu langkah lagi masuk ke gedung, masuk ke kosan. Terus nanti macam mana kan.
Jadi cover lagu itu macam mana, Man? Tahu lagi lah gua. Hah? Udah nggak tahu lagi aku dah. Sayang kali, Man. Jadi gini, ini hasil Arman nabung. Jadi saya yang pegang. Setiap hari itu saya paksain Arman harus ngumpulin 50.000. Alhamdulillah udah terkumpul, akhirnya terkumpul. Ya udah terkumpul, cuman hari ini ya mau aturan di kos, cuman cobaan datang ya, mungkin ini jadi sesuatu yang baik, kita nak mengarahkan itu mungkin tidak semulus harapan kita, karena ya macam itulah. Jadi ini uang Arman, ada itu hak dia sih ya kan, kebaikan dia demi kebaikan Arman kan. Cuman macam mana lah, Man, ini hasil nih, banyak kan hasil tabungan Arman nih sama Abang nih. Karena kalau kita tidak mengarahkan, tidak memberi ketegasan macam itu, jadi tak ada tanggung jawab, tak ada rasa tanggung jawab gitu. Jadi kalau bisa tuh ya biar ada tanggung jawab, Arman tuh kan bisa cari duit. Kan sayang kan cari duit tuh agak-agak susah kan, cari duit itu susah. Jadi sayang juga tuh kalau duit dapat hari ini habis hari ini kan, cobaan itu datang kan, ya mau macam mana lagi lah. Itu hak Arman ya, Man ya. Jadi mau pegang aja nih, Man ya. Itu dia ya seperti dia tadi, padahal tinggal 1 langkah lagi masuk kosan, cuman dia milih pengen di gedung lagi. Ya mau macam mana lagi lah. Kita tak bisa paksa, saya tak bisa paksa. Ini memang hak Arman, hak dia. Saya mensupport siapa yang mau berubah gitu. Yang mau berubah ayo kita support gitu. Mau berubah menjadi lebih baik. Ini kan untuk kebaikan dia juga, apalagi YouTube-nya itu, YouTube Arman udah sebentar lagi monet kan. Sangat disayangkan. Apalagi dia punya bakat. Ya apa salahnya, maksudnya dikembangkan lah kan. Kembangkan ya. Soalnya ribuan yang mensupport Arman, bukan saya sendiri. Yang di luar sana ribuan yang sudah mensupport Arman. Terima kasih. Ya, saya tahu harapan kawan-kawan pun di luar sana besar, sama dengan harapan saya juga. Pengen berubah sesuatu, kita rubah dengan cara masing-masing lah. Ya namanya cobaan pasti ada. Nama juga kehidupan kan. Jadi macam itu. Ini udah malam. Dari siang tadi tuh sampai malam nunggu kemalaman. Cuma sekarang si Sukar dah tak ada. Oke, mungkin ini tidak harus ada yang didokumentasikan. Mungkin saya cut dulu nih, saya matikan dulu. Jadi ini saya kemalaman. Setelah dari kosan tadi, Arman minta diantarkan ke sini, ke sawit sini. Cuman agak disayangkan aja lah. Tinggal 1 langkah lagi dia masuk ke kosan. Di situ saya buat kesepakatan bahwa ya saya mensupport siapa yang mau berubah, ayo saya support. Kalau orang tak mau berubah, percuma, saya fasilitasi semua. Tapi orang berbuat yang tidak kan saya yang berdosa gitu, saya yang tanggung. Ya mungkin kawan-kawan paham sendirilah, saya tak bisa sebutkan karena itu apa. Ya cuman cobaan datang lah. Cobaan datang, saya dari sore tadi keliling-keliling cari kosan apa semua, udah dapat kosan, tiba-tiba Arman minta dibawa kawannya. Ya sama aja kan. Jadi masih lingkungan itu juga sama aja, sama bohong. Jadi kita kan udah dewasa, jadi tahulah. Cuman ya macam mana lagi lah, itu hak Arman. Saya tak bisa paksakan kemauan saya. Itu hak dia. Saya berharap kemarin ya Arman berubah. Ya memang saya paksakan untuk kumpulkan duit untuk kebaikan dia, bukan untuk saya duit, untuk kebaikan dia. Tapi setelah dapat jadi udah terkumpul, jadi udah dapat kosan, tinggal mau masuk, cobaan datang. Ya itulah, cobaan hidup itu sangat besar ternyata.
Jadi segala sesuatu itu tidak mudah yang kita bayangkan. Dan itu hak Arman. Hak Arman. Saya tak bisa paksakan. Ya mungkin kawan-kawan udah tahu lah apa maksud saya. Ya, jadi macam gitu. Oke, tadi uangnya udah saya serahkan juga ke Arman. Ya terserah dia lah. Jadi kalau saya macam mana ya? Kita belak-belakan aja di sini. Saya merubah Arman itu kalau pengen berubah ya berubah. Tapi kalau dari hasil itu digunakan kawan-kawan yang lain untuk hal-hal yang tidak berguna kan untuk apa kan? Jadi saya juga yang nanggung dosanya gitu. Jadi macam gitu. Ya udahlah. Jadi macam gitu. Jadi saya mungkin kawan-kawan udah paham lah apa yang saya cakapkan. Karena saya tidak bisa mengungkapkan, menjelaskan dengan hal yang detail karena ada juga di sini ada aib-aib yang tidak harus saya publikasikan gitu. Ya mungkin kawan-kawan udah tahu lah. Jadi macam gitu. Jadi Arman memilih jalan hidup dia, bukan jalan yang kita sarankan, kita nasihat. Itu jalan dia, itu hidup dia, itu hak dia, bukan hak saya untuk mengatur hidup orang. Jadi macam gitu. Jadi oke lah, ini udah kemalaman, duit juga udah saya serahkan tadi. Ya, apa boleh buat. Jadi di luar dugaan kita. Oke, jadi macam gitulah.